Mari kita berdoa. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini akan selalu membangunkan kami, membentuk kami semakin serupa dengan Engkau. Mohon Roh Kudus-Mu sendiri yang mempersiapkan hati kami, memampukan kami untuk mengenal, mengikuti, menaati firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, dan kami pun juga boleh semakin hidup semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, pakailah hamba-Mu, sucikan dan kuduskan dia, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini dengan satu semangat yang baru, dengan hari yang baru, kita bisa kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan terima kasih untuk undangan dari hamba Tuhan dan majelis GKI Karawaci, diberikan kesempatan pada saya untuk kali pertama saya sharingkan firman Tuhan di tempat ini. Ya, satu kesempatan yang luar biasa, jarang jauh-jauh dari tempat saya untuk diundang hari Minggu keluar untuk khotbah begitu, dan anggap aja keluar kota ya. Ya, tapi masih cukup lumayan lah ya. Gereja kami satu lagi ada di Citra Raya, jadi memang agak jauh juga, tapi itu jarang-jarang juga pergi ke sana. Tetapi ini satu kesempatan yang sangat langka begitu ya, bisa bersama-sama dengan saudara-saudari semuanya di tempat ini. Dan di hari ini saya pun juga diberikan kesempatan untuk men-sharingkan satu tema, yakni relasi antar generasi di dalam kita berrelasi satu dengan yang lain, khususnya saya rasa ini menjadi sebuah sorotan utama ya bagi kita semuanya, karena saya tadi masuk di sini langsung melihat tema besarnya, gerejaku adalah keluargaku. Wah, berarti memang arahnya sudah ke sini, kira-kira seperti itu. Ya, hari ini saya diberikan tema relasi antar generasi, dan puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk studi lanjutan di tahun 2021 sampai 2023, dan saya mengambil tema nggak jauh dari sini. Ya, saya mengambil temanya adalah pelayanan keluarga. Ya, jadi memang ini menjadi sebuah permasalahan ataupun sebuah isu yang kita boleh sama-sama kembali renungkan, sehingga kita pada saat membangun yang dinamakan dengan gerejaku adalah keluargaku, kita mau sama-sama jalani kehidupan kita sehingga satu gereja ini kita anggap sebagai sebuah keluarga. Bukan hanya karena ada keluarga-keluarga di dalamnya dan kita satu menjadi gereja, tetapi kiranya ada relasi keluarga di dalam gereja itu sendiri. Ya, ada relasi yang sungguh bisa memperhatikan dan kehangatan itu bisa dapat dirasakan. Dan memang problemnya adalah ada satu kalimat lagi yang dimana di bawahnya ini harusnya ada juga begitu, dan ini menjadi sebuah perenungan walaupun gak ada, kita bawa pulang dan kita sama-sama renungkan adalah keluargaku adalah gerejaku. Jadi memang itulah menjadi sebuah landasan di mana pada saat kita mau mengatakan gerejaku adalah keluargaku, mari kita awali juga dengan keluargaku adalah gerejaku. Jadi jangan hanya sekedar keluarga yang kita pandang ya udah berjalan begitu saja, tetapi biarlah keluarga ini juga kita sama-sama bentuk seperti sebuah gereja di mana kita mengutamakan Tuhan. Di mana kita semuanya arahnya hanya kepada Tuhan. Dan pastinya gerejaku adalah keluargaku menjadi satu kehidupan yang kita dambakan dan bisa kita nyatakan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Amin ya. Nggak mau? Ngapain taruh di sini begitu ya? Mau dong harusnya ya. Jadi ini menjadi sebuah spirit kita, bersama-sama kita bangun, gerejaku adalah keluargaku. Tetapi problemnya adalah ini, hari ini menjadi sebuah tema relasi antar generasi. Karena tidak dapat dipungkiri juga, kalau di dalam gereja nggak semua satu angkatan. Betul? Ada yang ABG beneran, ada yang ABG KW. Ya, anak baru gede dan anak baru gocap. Ya kan? Anak baru gocap ya, anak baru 50 begitu. Dan ada yang lain-lain sebagainya, karena memang kita semua dalam generasi yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, dengan adanya perbedaan generasi, pastinya kita menghadapi kesulitan. Jangankan yang anak baru gede sama yang gocap begitu ya. Jadi memang kalau misalkan kita anggap yang baru gede itu 15 sama gocap itu udah 35 tahun. Sedangkan kalau misalkan beda 15 aja pun kita sudah berbicara mungkin konteksnya sudah berbeda. Apalagi kalau yang di dalam gereja itu disebutkan ada 3 generasi di dalam. Misalkan ada
kakek neneknya, papa mamanya, dan juga anaknya. Sehingga generasi 3 ini komunikasi itu nggak mudah loh. Salah satu contoh yang menarik adalah saya coba ingat-ingat lagi begitu ya, di dalam komunikasi antara kami satu keluarga besar begitu. Dan saya teringat begitu, saya coba diskusi dengan istri saya dan istri saya sebutin, ya ini aja kamu boleh sharingkan begitu ya. Buat satu gambaran awal. Karena komunikasi antara 3 generasi ini nggak mudah, betul? Ada yang kita punya pengalaman seperti itu, apalagi kalau kakek neneknya itu yang benar-benar bisa dikatakan Tionghoa totok, ataupun juga dengan generasi dengan latar belakang yang sangat kental. Belakangan ini kan memang kita mendengar ada kisah-kisah di mana pembunuh diri anak-anak itu banyak, ya, anak-anak sekolah, ya, anak-anak SMP, SMA, begitu loncat dari apartemen. Jadi itu meresahkan masyarakat dan termasuk meresahkan kedua orang tua saya. Gitu ya. Dan jadi mama ini kayaknya punya gambaran kalau ini anak ini harus hati-hati, ajar harus baik-baik begitu. Dan ini satu hal yang mengerikan. Nah, satu kali ponakan saya itu usianya 10 menuju 11. Lalu dia ada satu hari kita lagi makan bersama-sama begitu kan, kita makan bersama-sama, lalu dia langsung ngomong gitu, celetuk satu pernyataan, dia katakan begini, aduh sekarang ya belajar itu tuh susah banget, sekarang ya kalau belajar itu tuh berat banget, kayaknya tuh aku sulit banget loh untuk belajar lagi katanya. Aku tuh bener-bener kayaknya tuh susah banget jalanin hidup saat ini begitu. Amaknya langsung ke trigger. Dia langsung kasih tahu ke kakak ipar saya. Kakak saya kan cowok ya, kakak ipar saya kan istrinya itu cewek. Lalu dia katakan, kamu ya ajarin anak kamu baik-baik ya. Hati-hati ya, karena kalau enggak kamu tuh bener-bener nanti ngeliat anak kamu loncat loh dari apartemen kamu. Terus langsung kasih tahu ponakan saya, kamu nggak boleh begitu ya. Harus kalau misalkan belajar tuh baik-baik ya. Jangan sampai loncat ya dari apartemen ya. Emang dia mau loncat? Kalau kalian posisinya sebagai anak yang baru berusia 10 tahun ini gimana? Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, seringkali ini yang terjadi kan. Karena komunikasi nggak nyampe. Karena ada sesuatu hal yang membuat jeda kita semakin jauh. Sehingga seringkali itu bisa terjadi miskomunikasi. Apalagi kalau kita berbicara, gerejaku adalah keluargaku. Kalau memang kita semuanya dalam satu generasi yang sama, kita mungkin akan lebih mudah. Tapi problemnya kan nggak seperti itu. Gereja kita memiliki keluarga-keluarga yang dimana setiap keluarga pun juga ada 2 generasi, 3 generasi. Dan di dalam satu gereja, kita bisa katakan itu generasinya berbeda-beda. Ada generasi-generasi kebudayaan-kebudayaan yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Sehingga problemnya ini akan sangat menyulitkan sekali kalau kita mau mengatakan, gerejaku adalah keluargaku. Sehingga saudara-saudariku, inilah yang menjadi suatu hal yang mau sama-sama coba kita pahami. Sehingga pada waktu kita sama-sama coba renungkan bagaimana kita membangun relasi ini, kita bisa benar-benar kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita kembali lagi apa maksud Tuhan. Jikalau maksud Tuhan adalah kita mau sama-sama sebagai manusia baru, kita mau dibangunkan menjadi satu keluarga Allah, kita mau dibangun menjadi satu tubuh Kristus yang satu di dalam Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Mari kita sama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan yang menjadi landasan firman Tuhan kita pada hari ini. Yakni dari, kemana nih arahnya? Oh ini ya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Ini bahan yang diberikan buat saya akan bacakan buat kita semuanya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ke 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita.
Saudara-saudariku, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kalau memang di dalam kehidupan kita yang memiliki relasi satu dengan yang lain, di dalam bagian firman Tuhan ini mengungkapkan satu relasi yang butuh kita pahami dan kita butuh jalani dengan baik, yakni antara orang tua dan anak. Kalau yang sebelumnya pasal yang kelima berbicara mengenai relasi antara suami dan istri. Dan nanti habis ini membicarakan tentang relasi antara hamba dan Tuhan. Nah, ini salah satu bagian yang menjadi sorotan dari Paulus mengenai bagaimana membangun relasi sebagai pasal 4, manusia baru. Nah, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, jadi kita mau sama-sama melihat kalau kita sebagai manusia baru yang Tuhan sudah selamatkan, yang Tuhan sudah pilih kita dan menjadikan kita anak-anaknya, sudah sepantasnya kita mau sama-sama membangun relasi yang baik. Membangun relasi yang baik antara suami dan istri, antara keluarga, orang tua dan anak, atau bahkan generasi yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya adalah bagaimana relasi antara hamba dengan Tuhan. Kalau saat itu kan memang ada sistem perbudakan yang ada saat itu dan Paulus ingin memberitahukan kepada mereka jangan semena-mena terhadap hambamu. Dan hamba juga itu harus mempunyai sikap yang tulus untuk taat kepada tuannya. Dan ini yang ingin dibangun. Jadi kalau kita berbicara mengenai relasi antara orang tua dan anak, sebenarnya ini ada dua bagian besar bagian firman Tuhan ini. Yakni apa? Anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jelas banget, selanjutnya adalah orang tua harus mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudariku, ini yang mau sama-sama kita kupas sedikit ya, sebelum kita melihat nanti praktisnya seperti apa. Taat dan menghormati. Sebagai seorang anak, baik anak-anak yang masih anak-anak ataupun juga kita yang sudah dewasa masih mempunyai orang tua, kita sudah sepantasnya harus mempunyai satu sikap, yakni taat dan menghormati. Jelas. Perjanjian lama udah jelas. Dan saat ini juga Paulus ingin menekankan kepada para pendengarnya saat itu adalah taat dalam Tuhan. Bukan taat yang sekonyong-konyong hanya untuk menuruti manusianya. Tidak. Tapi taat di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi semuanya harus kembali lagi kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi baik di mata Tuhan dan bukan di mata manusia. Jadi taat yang dimulai dari kasih akan Tuhan, bersatu dengan Dia dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang menjadi sebuah PR. Kadang-kala kita pun sebagai anak-anak ngikut aja semuanya apa yang orang tua kita mau, kita ikut aja semuanya tanpa memikirkan terlebih dahulu sebenarnya ini sedang kita hanya sekedar ikut atau memang sebenarnya kita juga bisa membangun orang tua kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita bakal banyak tabrakan dengan masalah kebudayaan. Tapi saudara-saudariku kembali lagi, apakah yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus di dalam diri kita, karena itu kembali lagi bagaimana kita keluar dari kasih akan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ini menjadi suatu permasalahan, isu yang sungguh berat juga kita mau sama-sama jalankan. Karena seringkali kalau memang pada saat orang tua menuntut sesuatu yang di luar dari apa yang menjadi firman Tuhan dan kehendak Tuhan, itu yang menjadi tantangannya. Tapi saudara-saudariku, ini yang menjadi pembelajaran buat kita, yakni apakah kita bisa mulai kasih akan Tuhan dan bersatu dengan Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Selain itu adalah juga kita menghormati yang juga terkandung di dalamnya. Dan di dalamnya juga ada satu hal yang mau sama-sama kita pelajari, yakni adanya berbakti. Saudara-saudariku, menghormati di dalam bahasa Mandarinnya, nanti saya akan khotbah juga Mandarinnya ya. Jadi ada katanya itu adalah dia selain hormat, tapi dia juga harus berbakti. Tetapi saudara-saudariku, di sini sebenarnya Tuhan menyampaikan bagian firman Tuhan ini, ayat kata yang terkandung di dalamnya, sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan menghormati
paling utama. Menghormati dalam kata, dalam area adalah kita ada di dalam Tuhan dan menghormati akan orang tua kita. Tapi saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, berjalannya dengan waktu memang kalau kita melihat, sebenarnya menghormati di dalamnya juga ada berbakti. Tetapi berbakti belum tentu menghormati. Saudariku terkasih di dalam Tuhan, karena berbakti itu hanya sekedar kita ikuti saja apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaannya. Tapi kalau kita hormat di dalam Tuhan, kita pasti akan berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik mungkin. Nah, oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih, di bagian firman Tuhan ini, khususnya bagian relasi antara anak kepada orang tua, ini menjadi sebuah dorongan kita bahwa kita yang sebagai anak-anak, marilah kita mau sama-sama mempunyai dua pemahaman yang sangat menjadi landasan kita, yakni taat dan menghormati. Dan inilah juga yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, supaya kita pun juga bisa menyampaikan apa yang menjadi legacy, apa yang bisa menjadi sebuah warisan kepada anak cucu kita. Ini kan gak gampang ya, karena itu juga menjadi teladan. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya ini yang menjadi sebuah pemahaman Paulus kepada jemaat di Efesus, dan inilah yang bisa kita sama-sama coba petik dan kita mau pelajari untuk terus menjadi sebuah semangat kita menjadi anak-anak dan mengajarkannya kepada anak-anak kita supaya terus bisa hidup di dalam taat dan hormat. Selanjutnya, mendidik. Mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini ada mengandung dua hal, yakni mengajar dengan ajaran dan nasihat Tuhan, tetapi satu sisi yang lain adalah mengikuti apa yang menjadi pimpinan Tuhan dalam mengajar dan menasehati. Saudara-saudariku, mengajar memang kembali lagi kepada dasar firman Tuhan yang mau kita ajarkan. Tetapi saudara-saudariku, zaman kan terus berubah. Betul ya? Zaman terus berubah. Oleh sebab itu, kalau kita mau sama-sama sebagai orang tua yang mau mendidik dengan baik, bukan hanya sekedar landasannya kita tahu, tetapi bagaimana peruntukannya di zaman yang Tuhan sudah tempatkan kita. Saat itu Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat Efesus saat itu. Apa yang terjadi masa saat itu, terjadilah seperti saat itu. Kalau memang saat itu semuanya orang tua yang menjadi absolut, nah jangan bangkitkan amarah anakmu. Makanya Paulus mengatakan seperti itu. Kalau orang tua yang menjadi pengambil keputusan utama, sebagai seorang ayah misalkan, dan saat itu kalau memang jadilah hal seperti demikian, jadilah orang tua yang baik. Jangan main asal memakai otoritasmu sebagai orang tua. Dan buat kita saat ini, apa yang menjadi pembelajaran kita? Kalau memang kita mau mengajar dengan ajaran Tuhan dan mengikuti pimpinan Tuhan pada zaman saat ini, biarlah kita pakai hikmat bijaksana dari Tuhan, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak cucu kita. Mudah atau susah? Pastinya enggak mudah, karena kita butuh up to date. Kita butuh terus untuk belajar. Anak-anak belajar, kita juga harus belajar. Jangan tuntut anak belajar, kita nggak mau belajar. Lah, kita kan udah senior, nggak perlu belajar. Siapa bilang? Kita butuh terus untuk mengupdate diri kita. Supaya kita terus berkembang, kita terus bisa menjadi berkat. Amin. Kita bisa menjadi berkat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu melihat akan dua prinsip seperti ini, saya mau untuk menyampaikan sedikit apa yang menjadi saran ataupun usul pada saat kalau memang kita melihat adanya harus adanya relasi yang benar-benar butuh kita bangun dengan baik antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kalau kita buka lebih lebar lagi dalam konteks keluarga, di gereja, apakah kita bisa bersama-sama melihat dengan adanya generasi gap ini supaya kita bisa membangun relasi yang lebih harmonis karena kita semuanya adalah satu tubuh. Dengan demikian, memang tidak lain lagi sebenarnya satu hal yang seringkali kita dengar,
yaitu intergenerasi. Betul ya? Karena intergenerasi sendiri sebenarnya memiliki sebuah pemahaman seperti demikian. Pelayanan intergenerasi terjadi ketika suatu jemaat dengan sengaja mempertemukan generasi-generasi dalam saling melayani, berbagi, atau belajar dalam kegiatan inti gereja untuk hidup menjadi tubuh Kristus satu sama lain dan komunitas yang lebih besar. Nah ini nih semangatnya. Jadi kalau kita melihat memang ada generasi yang berbeda, mau 2 atau 3, dan disitulah sebenarnya pelayanan intergenerasi ini yang mau sama-sama coba kita bangun. Makanya kenapa temanya kan seperti ini, gerejaku adalah keluargaku, supaya kita menjadi satu keluarga besar. Dan dengan semangat yang tadi, orang tua mendidik anak dengan baik, anak-anak juga mau untuk terus taat dan hormat. Mari kita sama-sama coba belajar dari sebuah spirit intergenerasi, supaya generasi itu bisa sama-sama menjalin komunikasi dengan baik. Apa saja yang butuh kita sama-sama lakukan? Dari hal yang tadi kita sudah dengar, bagian firman Tuhan, dan apa yang menjadi usul dari seorang teolog yang khususnya membidangi bidang intergenerasi ini. Yang pertama, gereja intergenerasi memang disengaja. Ini lebih dari sekedar generasi yang berbeda yang berbagi ruang dan waktu. Ada penyatuan generasi yang disengaja dan peluang interaksi dan hubungan di antara mereka. Nah ini yang menjadi suatu hal yang butuh kita lakukan pertama kali. Apakah kita sudah sama-sama lakukan dengan sengaja? Dengan penuh kesadaran, kalau ini kita butuh. Dengan penuh kesadaran, anak-anak harus hormat dan taat kepada orang tua. Di satu sisi yang lain, orang tua juga harus sadar, dia harus mengajar anaknya. Mendidik dan mengasuh. Dan itu pun juga berlaku. Kalau memang tadi dikatakan gerejaku adalah keluargaku dan keluargaku adalah gerejaku juga, pasti akan terjadi juga di dalam gereja. Saudara-saudariku, disengaja. Tadi liturgis menyampaikan satu hal yang menarik juga. Tadi katakan para jemaat sekalian, saudara-saudariku yang terkasih, para pemuda dan para remaja. Berarti di sini ada pemuda dan remaja ya? Ada ya? Ada? Ada ya? Kayaknya depan agak senior, belakang senior. Yang mudanya di mana? Ya, ada sih beberapa saya coba lihat yang di tengah-tengah sana. Saudara-saudariku, ini sengaja. Kalau bisa dilakukan lebih sengaja lagi, lebih baik. Dengan adanya konteks-konteks acara-acara tertentu, pastinya kita ada ibadah gabungan, betul? Ya, pastinya ada ibadah gabungan. Nah, tetapi apakah kita sungguh dengan ada hal-hal yang lain, mungkin pada saat kita sebulan sekali kita adakan ibadah bersama, kita lakukan dengan sengaja. Supaya apa? Supaya yang dinamakan dengan ruang dan waktu untuk komunikasi penyatuan generasi, itu dapat terjadi. Saudara-saudariku, Paulus kan mengajarkan kepada jemaat Efesus itu dengan sesuatu hal dengan intensional. Paulus ingin supaya mereka belajar. Dan mereka juga harus lakukan dengan sengaja. Seringkali kita nggak lakukan dengan sengaja karena kita lupa, betul kan? Kita kenapa harus secara intensional kita lakukan? Karena seringkali kita gampang lupa. Kalau kita nggak lakukan dengan sengaja, kita akan molor. Saudara-saudariku, ini yang butuh kita sama-sama lakukan. Dengan intensional. Nah jadi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, seberapa jauh kita punya sebuah pemikiran, oke, saya harus lakukan. Kalau nggak saya lakukan, ini ada suatu problem. Nah demikianlah itu yang menjadi sebuah dorongan kita, supaya pada saat kita lakukan antara menjadi penyatuan generasi itu, ada peluang dan hubungan di antara mereka. Saudariku, saya juga lagi belajar gereja kami. Gereja kami juga mempunyai gap generasi yang cukup besar. Makanya kenapa juga saya lagi berpikir, gimana caranya supaya pelayanan keluarga-keluarga itu bisa terjadi. Pelayanan secara intensional itu bisa terjadi. Mulai dari yang paling sederhana. Misalkan, sebuah pelayanan yang diberikan supaya keluarga itu bukan hanya orang tua yang melayani, tetapi anak-anaknya juga bisa melayani. Singer misalkan.
Usher misalkan. Usher jangan orang tuanya aja. Anak-anak yang sudah remaja juga diajak. Seringkali kita mengatakan kan, aduh anaknya ini kan cembetut mulu, mukanya aja ngelihat aja orang juga udah gak pengen masuk. Begitu kan. Saudara-saudariku kan kita bisa ngajar. Orang tua kan yang mendidik. Apakah kita gak bisa ngajar? Nah saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang butuh kita sama-sama coba pelajari dan kita bangun. Yang kedua, hubungan timbal balik. Gereja intergenerasi bersifat timbal balik. Orang dewasa bukan penanggung jawab. Ada hubungan yang bermakna antar generasi yang mengakui bahwa masing-masing generasi mempunyai sesuatu untuk diberikan dan diterima yang lain. Nah ini dia. Jadi ada suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, yang saling mengisi, yang saling menopang. Jadi bukan hanya sekedar kita serahkan semuanya kepada orang tua yang pegang dan anak-anak nggak dipercayakan apa-apa. Saudara-saudariku, tadi kan sebutnya anak-anak dan orang tua. Enggak disebutkan cuma anak-anak, lalu enggak disebut dengan orang tua. Tadi kan sebutnya juga orang tua dan anak-anak oleh Paulus. Jadi sebenarnya yang ingin diangkat di bagian ini adalah supaya orang tua itu bisa memonitor juga. Bukan sebagai yang pemegang. Ini menjadi suatu hal yang sulit. Tetapi saudara-saudariku, dampaknya besar. Ada sebuah gereja yang saya tahu begitu ya. Gerejanya, jumlah jemaatnya yang hadir setiap minggunya itu di atas 1.000 orang. Di atas 1.000 orang. Ya. Tahukah kita kalau usia, kalau dikumpulkan 1.000 itu, yang di tengah itu usianya usia berapa? Mediannya, kalau di dalam statistik. Mediannya, usia paling dewasanya itu sekitar 45-50. Mediannya 23. 23. Pemimpin gerejanya 30. Wow. Dan gereja itu terus berkembang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, timbal balik. Apakah kita mempercayakan? Mungkin ada sikap kritis kita kepada gereja ini, orang tuanya mana? Mungkin kita katakan begitu, orang tuanya mana? Mungkin gak cocok masuk ke dalam. Tapi saudara-saudariku kita melihat dari satu sisi yang baik. Apakah kita mempercayakan orang muda untuk memegang suatu posisi yang penting? Supaya mereka juga bisa melakukan seturut dengan apa yang bisa diberikan oleh mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini intinya. Gereja intergenerasi merupakan bagian dari aktivitas inti gereja. Ini bukan klub, acara atau aktivitas, menambah jadwal gereja kita yang sudah sibuk bukanlah hal lain. Ini adalah prinsip yang meresap ke dalam inti makna menjadi gereja bersama. Saudara-saudariku, inilah juga yang menjadi catatan Paulus kan buat jemaat di Efesus. Supaya jangan hanya sekedar lakukan itu hanya formalitas. Tetapi biarlah sebagai manusia baru, lakukan semuanya itu supaya gereja itu dapat berkembang. Nah dengan demikian ini juga yang menjadi yang seharusnya kita jalani. Yaitu supaya segala sesuatu yang disebutkan dengan kita saling mengisi, itu menjadi sebuah spirit untuk gereja semuanya. Jadi problemnya adalah apa? Problemnya adalah seringkali kita bikin aktivitas baru. Kita bikin aktivitas baru. Kita bikin camp keluarga bersama. Kita bikin nanti persekutuan apa lagi. Kita bikin ini dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak jadikan semuanya itu dalam satu kondisi yang sudah kita ada? Contohnya misalkan. Kalau misalkan kita mau sama-sama menjadikan itu adalah aktivitas inti gereja, apakah kita pernah? Jadi ada komisi remaja kan ya? Komisi remaja. Apakah kita juga pernah semuanya, yuk kita sebagai orang tua nih ya, yang remaja, anak remajanya ada, kita ikut yuk persekutuan di situ misalkan. Jadi ibadah tetap berjalan, di sana ibadahnya jangan namanya remaja doang. Tapi orang tuanya juga ke sana, ya boksu kan itu kan muda banget, lagunya aja saya nggak tahu. Lah katanya mau intergenerasi, katanya mau belajar.
Apakah kita nggak mau punya satu sikap hati yang mau belajar? Ataupun juga untuk anak-anak remaja. Apakah kita juga ajak untuk masuk di dalam kebaktian umum kita? Bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Bersama-sama juga mengisi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ini yang menjadi inti dari aktivitas gereja kita. Yang terakhir, gereja intergenerasi dihidupi. Hal ini nyata dan terjadi melalui interaksi dan hubungan dalam melakukan hal-hal biasa dalam kehidupan bergereja. Jadi saudara-saudariku, ini menjadi sebuah hal yang harusnya boleh terlihat. Yang sungguh-sungguh secara nyata dapat tersaksikan. Sehingga setiap dari kita itu punya intensional untuk jalani semuanya, bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga bisa terlaksana di dalam keluarga kita. Saudara-saudariku yang terkasih, ini menjadi sebuah hal yaitu konsisten. Susah-susah gampang juga ya. Karena kenapa? Lepas dari gereja, ya boksu, kan balik lagi kerja, kan balik lagi sibuk. Tapi apakah kita mempunyai lagi tadi poin yang pertama? Intensional dan kita mau terus menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Secara khusus keluarga kita. Sehingga kita itu menjadi manusia yang hidup. Sebagai orang tua yang hidup. Sebagai anak-anak remaja dan pemuda yang hidup. Semuanya hormat, taat bisa terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang tua yang dinamakan mendidik di dalam ajaran dan nasihat itu juga bisa benar-benar terlihat. Saudara-saudariku, ini yang menjadi problem kita juga sebenarnya di dalam gereja kita, gereja-gereja yang tradisional termasuk gereja kami. Karena seringkali apa? Seringkali yang terjadi adalah pada saat kita datang ke gereja, yang kita punya anak-anak sekolah minggu, yang kita punya anak-anak remaja, masuk sama-sama lift, di rumah tuh semua sama-sama. Naik mobil sama-sama, makan sama-sama, parkir sama-sama, keluar mobil sama-sama, masuk ke lantai bawah sama-sama, masuk lift sama-sama, keluar lift sama-sama, masuk ruangan ke gereja, beda. Jadi keluarganya di mana? Pada saat kita pulang, memang betul terlihat sama-sama lagi. Tetapi yang kita dapat di sini, apakah kita bisa sama-satukan bersama-sama untuk kita bawa pulang? Dengan kata lain, apakah ada intensional buat kita tanya sama anak-anak kita? Tadi di sekolah minggu, remaja, kamu belajar apa sih? Boleh nggak di-sharingkan? Nanti papa mama sharing buat kamu juga ya, apa yang papa mama dapat. Tapi kan itu jarang terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita terlepas. Harusnya gereja menjadi alat pemersatu, tetapi kita malah bukan pemersatu, tapi kita malah membedakan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah spirit sebenarnya yang mau sama-sama kita bangun. Satu dorongan supaya yang dinamakan dengan manusia baru yang satu di dalam Kristus. Dimulai dari anak-anak taat dan hormat karena ini adalah janji yang satu perintah yang mengandung janji. Dan di saat yang bersamaan sebagai orang tua kita juga bertanggung jawab supaya kita membawa keluarga kita bersama-sama untuk menghadap Tuhan. Dan kiranya ini menjadi suatu semangat ataupun komitmen kita. Pada saat kita mau sama-sama katakan kita mau mengajar, kita mau mendidik, kita lakukan dengan apa yang menjadi pembelajaran kita terlebih dahulu. Dan kita menjadikan diri kita teladan untuk generasi di bawah kita. Dan di satu sisi yang lain adalah kita yang sebagai anak-anak, mari kita terus belajar supaya taat dan hormat. Memang ada sebuah ungkapan yang dinamakan dengan generasi yang sama-sama ini, seringkali kita nggak punya ruang untuk diskusi. Tapi biarlah kita bangun ruang itu. Karena ada yang mengatakan,
Generasi senior, generasi muda itu karena dinamis, karena penuh semangat, karena idealis, karena punya target dan lain sebagainya. Mereka dikatakan kalau ibarat sebuah mobil itu mereka kayak apa? Kayak gasnya gitu ya. Tapi kalau generasi muda ada terus nginjek gas terus nggak pakai rem gimana? Hajar semuanya yang ada ya toh. Tapi generasi senior ini dikatakan sebagai generasi yang menjadi rem. Sehingga itu bisa membawa kita dengan selamat sampai kepada tujuan. Pakai rem mulu yang nggak jalan-jalan. Tapi kalau kita ngegas mulu, yang nggak jamin kita sampai di tempat tujuan dengan selamat. Jadi kita pakai gas dan rem dengan penuh kebijaksanaan dari Tuhan saja. Oleh sebab itu ada sebuah ungkapan yang menjadi penutup saya pada hari ini, yakni dari satu buku You Lost Me, ya, bagi hamba-hamba Tuhan ataupun juga generasi yang muda mungkin sudah membaca buku ini, satu buku yang baik sekali. Di sini menjawab tentang mengapa generasi muda itu hilang dari gereja, ya. Dan ini menjadi sebuah saran juga dari David Kinnaman, dia katakan seperti demikian, mengenai pelayanan intergenerasi untuk membangun relasi antar generasi. Hal ini berlaku bagi banyak orang muda Kristen sehingga kita harus bertanya pada diri sendiri apakah gereja kita menyediakan lingkungan kaya yang dibutuhkan oleh generasi yang berorientasi pada relasional untuk mengembangkan iman yang mendalam. Saya percaya kita memerlukan pemikiran baru untuk mengukur semangat dan kesehatan hubungan antar generasi dalam komunitas iman kita. Nah, saudara-saudariku, untuk menjaga anak-anak muda kita bersama dengan kita beribadah kepada Tuhan, mari kita menyediakan lingkungan yang kaya, lingkungan yang sungguh-sungguh nyaman, kaya, berorientasi pada relasional, sehingga iman yang mendalam itu bisa dapat berkembang. Dan kita pun juga percaya, pada saat kita memberikan hal itu, kita pun juga dapat berkembang, karena kita pun belajar. Saudara-saudariku yang terkasih, saya pun juga bersyukur saya masih melayani anak-anak muda di gereja kami. Kalau enggak, mungkin saya juga udah keburu terhitung generasi senior. Tapi saya sudah di tengah-tengah sebenarnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih upaya gereja kami saat ini? Yang ini masih terus belajar. Supaya kita bisa merangkul semua generasi demi generasi dengan baik. Khususnya untuk gereja kami yang konteksnya adalah gereja Tionghoa Totok. Kami 2 ibadah masih penerjemahan. Ya, 2 ibadah saja, dua-duanya penerjemahan. Saya salah satu hamba Tuhan yang khotbah dalam bahasa Mandarin. Nah, saudara-saudariku, berat nggak? Pastinya berat. Tapi bagaimanakah kita, apakah hanya dengan bahasa saja kita membangun relasi dengan anak-anak kita? Tidak. Tapi di satu sisi kita belajar supaya kita menyediakan ruang bagi mereka. Salah satunya adalah lewat ibadah kita yang kita jalankan di tahun yang lalu. Ibadah tahun yang lalu itu kita menyediakan 4 kali ibadah, di mana kita ibadah bersama-sama semua generasi dari sekolah minggu, remaja, pemuda, semuanya satu-satu, kita gabung jadi satu. Dan ibadah itu kita letakkan di dalam 4 hari besar orang Tionghoa. Jadi yang pertama, Chinese New Year. Yang kedua, yang jarang disebut, tapi kita juga ambil masa itu supaya kita belajar bagaimana seorang Kristen melihat hal itu, yaitu Cengbeng. Yang ketiga, kita ambil waktu masa yang baru lewat ini, makan bakcang. Yang selanjutnya nanti akhir bulan Oktober di tahun yang lalu juga kita adakan ibadah Lunar New Year. Bukan Lunar New Year, Lunar Festival, yaitu makan kue bulan. Jadi kita waktu lagi Chinese New Year kita bikin lampion sebanyak-banyaknya. Lalu waktu lagi Cengbeng kita nggak bikin apa-apa sih. Ya, Cengbeng kan kita kan utamanya adalah semangat ya. Yang ketiga, waktu
Makan bakcang, kita bagi semuanya satu jemaat, bakcang, kita makan sama-sama. Yang keempat, kue bulan. Kita bagi semua jemaat kue bulan, kita makan sama-sama. Saudara-saudariku, upayanya apa? Upayanya adalah supaya generasi muda-muda ini semuanya tahu, kenapa kok bisa ada hari bakcang? Kenapa kok bisa ada hari kue bulan? Sehingga bukan kita kasih tahu, ini hari kue bulan ya, ini hari bakcang ya, alasannya apa kita lupa. Jadi orang Kristen harusnya gimana? Nggak tahu. Jadi kita memakai kesempatan ini di dalam ibadah sebagai satu keluarga, gereja adalah keluargaku, kita sama-sama reuni untuk menikmati hari yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan saya yakin dan percaya ada hal-hal intensional yang bisa gereja ini lakukan juga untuk membangun relasi yang baik antar generasi, menjadi satu gereja intergenerasi yang semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, menjadi sebuah tugas kami bahwa kami mau terus membangun tubuh Kristus dalam gereja kami. Tapi seringkali kami terbentur dengan kebiasaan-kebiasaan yang kami sudah miliki. Tetapi biarlah firman Tuhan pada hari ini lewat bagaimana anak-anak terus belajar hormat dan taat dan orang tua belajar bagaimana mendidik. Inilah yang menjadi sebuah landasan kami pada saat kami ada di dalam gereja-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan kami dalam gereja kami ini, gereja adalah keluarga, sungguh boleh berjalan dengan baik hanya untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat. Tetapi satu sisi yang lain adalah biarlah keluarga kami juga adalah gereja-Mu. Mulai dari kami yang paling kecil, supaya kami membangun relasi yang baik terlebih dahulu, dan di dalam gereja secara otomatis akan terpancar bahwa Engkau adalah Tuhan dalam keluarga kami, dan gereja kami pun boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, mohon Roh Kudus-Mu sendiri yang memampukan kami, agar kami dapat terus berjalan surut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.